Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti kuliah keamanan perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang risk-based security testing. Kembali kepada bagan Secure SDLC dari Gary McGraw. Kita lihat di sini risk-based security testing berada pada tahapan test plans. Test plans di SDLC. Ya. Nah, dalam melakukan software security testing dapat memiliki input sebagai berikut. Pertama adalah business dan design objectives. Sehingga dipahami dulu bisnis dan design objectives-nya. Kemudian masuk menjadi software security testing. Kemudian actual requirements, kebutuhannya apa, arsitekturnya seperti apa, dan operasionalnya nanti seperti apa. Kemudian potensial attackingnya di mana, atau threat modelnya. Kemudian codingnya sendiri merupakan input bagi proses security testing. Kemudian output yang diharapkan adalah bahwa outputnya bisa menyediakan bukti bahwa semua risiko-risiko security keamanan perangkat lunak yang muncul pada tahapan SDLC itu dapat diatasi atau effectively mitigated. Kemudian bukti bahwa software melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sesuatu yang lainnya. Kemudian dapat juga memberikan bukti bahwa software dapat bertahan terhadap serangan yang berbahaya atau yang jahat. Kemudian dalam software security requirements ini ada beberapa aset yang harus dilindungi. Itu ada data terkait dengan CIA, confidential integrity dan availability, kemudian privacy, accountability. Kemudian aset yang berikutnya time terkait launch delay, kemudian processing delay terkait dengan money, uang, tentunya ujung-ujungnya uang. Kemudian terkait dengan reputasi dan brand, ini terkait dengan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan dalam bisnis adalah sesuatu yang sangat merugikan. Kemudian terkait dengan legal, terkait kontrak dan lain-lain. Ini aset yang harus dilindungi. Kemudian terkait defects dalam keamanan perangkat lunak, ada yang disebut dengan implementation bugs. Jadi ada defects, ada bugs, ada flaws. Kita lihat sekarang bugs. Bugs itu terkait dengan bagian dari coding yang tertentu, bagian coding tertentu, localize of specific bits of code. Kemudian terkait dengan contoh bugsnya adalah SQL injection, buffer overflow, cross-site scripting, kemudian unsafe system calls. Ini bugs-bugs yang mungkin ditemukan, contohnya ya, tentu ada yang lainnya, tapi di sini cukup segini dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan flaws, terkait dengan architectural flaws. Ada inappropriate trust of third party system, tingkat kepercayaan atau kepercayaan pada pihak ketiga yang tidak sesuai. Artinya bahwa pihak ketiga mungkin saja bukanlah sebuah institusi yang dapat dipercaya, tapi ternyata dipercaya seperti itu oleh developer atau analis di tahapan awal. Kemudian session management tidak dikelola dengan baik sesinya, concurrency dan transaksi itu tidak dikelola juga dengan baik. Kemudian ada broken access control. Nah, ini kemungkinan flaws pada arsitektural pada tahapan desain. Kemudian dalam melakukan software security testing ada yang disebut dengan functional security testing. Melakukan testing berdasarkan fungsi-fungsi security. Jadi test the security related features of the system, jadi menguji fitur-fitur security dari sistem. Kemudian menjamin bahwa software dapat berfungsi dengan
baik sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya adalah pada menyediakan fitur login fitur disediakan. Kemudian sering juga functional security testing ini hanyalah satu-satunya tes yang dilakukan pada quality assurance organization. Nah, kemudian berdasarkan security requirements, functional security testing ini dilakukan berdasarkan security requirements yang tertulis. Kemudian berasosiasi juga dengan fitur-fitur aplikasi, security keamanan aplikasi. Kemudian harap diingat bahwa melakukan testing security functionality dapat bersifat tricky, jadi harus hati-hati. Jadi harus menambahkan contoh di sini disarankan untuk menambahkan negative test cases. Kemudian mengantisipasi bagaimana attackers bisa mengeksploitasi kelemahan pada keamanan. Kemudian ini contoh dari functional security testing. Jadi ketika melakukan encryption file, melakukan testing terhadap encrypt file, juga harus dilakukan testing terhadap encryption key. Apakah key-nya bisa ditimpa overwritten seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah ketika melakukan testing terhadap random number generator gitu ya. Nah, apakah benar-benar random atau tidak. Kemudian ketika melakukan testing terhadap access right seperti read access terhadap seorang user, maka harus dites juga apakah right access juga diberikan seperti itu. Jadi ini terkait dengan functional security testing. Kemudian terkait dengan security requirements, ini sudah dibahas di slide yang sebelum-sebelumnya, saya lupa slide keberapa. Nah, itu juga dibahas tentang functional requirements. Functional requirements adalah kondisi yang diperlukan dalam sistem untuk mengontrol atau membatasi ketercapaian dari requirements ya, fungsional berdasarkan fungsinya tersedia atau tidak, fungsi security-nya tersedia atau tidak. Kemudian terkait dengan non fungsional, ini mirip dengan fungsional, tapi di sini ketersediaan dari fungsi security tersebut atau requirements tersebut ketika dalam kondisi abuse atau misuse. Jadi ketika diserang, apakah dapat memenuhi functional requirements tadi, security requirements tadi. Seperti itu. Ini non functional pada dasarnya dilihat ketika ada proses abuse atau misuse. Oke, kemudian security non-functional requirement contohnya adalah sebagai berikut. Ketika mengaudit logs, ini harus disediakan secara lengkap. Jadi logs harus menyediakan parameter-parameter atau informasi yang cukup untuk mendukung tersedianya proses forensics. Nah, semua account modification, semua event modifikasi account harus dicatat. Contoh logsnya adalah sebagai berikut, yang tentunya berisi date, time, user, action, object, prior value, new value, dan lain-lain. Nah, kemudian logs tersebut seharusnya memiliki proteksi integrity protectionnya, bahwa log tersebut tidak pernah diubah-ubah, jadi ada integrity protectionnya. Kemudian contoh berikutnya adalah application yang menggunakan credit card. Nah, harus sesuai dengan standar PCI. PCI itu adalah Payment Card Industry. Jadi harus compliant dengan PCI standar. Contohnya PCI 3,3 yang menyatakan bahwa primary account number itu ketika ditampilkan
hanya sebagian saja yang ditampilkan, hanya bagian 6 digit pertama atau 4 digit terakhir. Nah, ini aturan standar dari PCI 3.3. Ini merupakan security non-functional requirements. Nah, kemudian ada turunan dari security requirements. Kita ambil contoh di sini, ada application requirement pertama, all accounts have password. Jadi semua akun harus memiliki password. Kemudian requirement kedua adalah jika terkali 3 percobaan bad password, 3 percobaan password salah, maka akun akan di lock. Nah, implikasinya adalah bad guys dapat melakukan denial of service pada application dengan cara melakukan percobaan atau attempts lebih dari 3 kali terhadap semua akun sehingga akhirnya semua akun tadi lock. Nah, dengan demikian ada kebutuhan bahwa akun tersebut harus di unlock. Nah, inilah requirements-nya, bahwa akun harus di unlock setelah 5 menit. Dalam 5 menit tidak ada percobaan untuk login, maka akun tersebut akan di unlock. Nah, ini deriving security requirement. Nah, kemudian tadi sudah dibahas tentang functional security testing, juga ada requirement-nya, security functional requirement. Nah, kita lihat sekarang risk based security testing. Jadi risk-based security testing ini testing yang non-functional dan juga negative requirements. Yang misuse dan abuse case, kemudian menjamin tujuan dari security itu dapat dicapai. Kemudian menjamin risiko security yang ditemukan pada tahapan software development itu dapat secara efektif diatasi. Ini sudah disebutkan juga di slide sebelumnya. Kemudian risk-based security testing fokus pada apakah risk yang ditemukan di awal itu dapat diatasi dengan baik. Nah, jadi konsentrasi atau fokus pada apa yang dikatakan tidak boleh dilakukan. You can what you're told you can do. Jadi terkait dengan batasan atau risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kemudian mengidentifikasi dan mempriorisasi risk yang diperoleh dari adanya analisis risiko arsitektural risk analysis. Sudah dibahas pada slide sebelumnya atau kuliah sebelumnya. Nah, artifact analysis ini biasanya dilakukan pada pengembangan arsitektur security atau external consulting groups yang dilakukan bersama dengan external consulting groups. Jadi antara development, kemudian developer dan external consulting group. Kemudian bisa juga diperoleh dari abuse cases, attack patterns, dan threat model. Kemudian juga bisa diperoleh dari red teaming, kalau dibentuk tim yang bertugas untuk melakukan testing atau penelitian testing yang disebut dengan red team. Nah, kemudian risk-based security testing harus menggunakan informasi yang diperoleh di atas tadi, kemudian dalam merencanakan dan melakukan testing, sehingga dapat membantu dalam mengatasi risiko-risiko yang disebutkan sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian artefak dalam melakukan risk-based security testing adalah unit dan sistem, ini semua termasuk dokumentasinya. Kemudian strateginya adalah melakukan testing terhadap fungsionalitas security-nya, ini standar functional testing. Kemudian juga melakukan risk-based security testing, dan tadi disebutkan sebelumnya attack pattern, risk analysis, abuse cases. Kemudian dalam melakukan risk-based security testing, tester atau orang yang melakukan testing harus memiliki attackers mindset.
Jadi harus memahami memiliki pola pikir seorang penyerang gitu, sehingga dapat melakukan testing secara lebih efektif dan dapat menemukan celah-celah keamanan di sana. Kemudian bisa juga melakukan white hat kombinasi dengan antara white hat dan black hat untuk attackers mindset tadi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini analisis artifacts atau artifact analysis. Setiap tahapan dalam tahapan testing ini, mulai dari subsystem testing itu akan mengurangi defects, kemudian menyediakan continuous evaluation dari kesiapan dari aplikasi, kemudian mengoptimasi perencanaan testing. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tahapan bawah sini adalah tahapan dari SDLC, dimulai dari business requirements, system design architecture, desain sendiri, kemudian masuk ke coding. Nah, kemudian tahapan testingnya adalah di tahapan awal melakukan subsystem testing atau testing berdasarkan unit-unit testing. Kemudian integration testing ini sudah masuk ke desain. Kalau dilihat di sini panahnya, desain itu di testing pada tahapan integration testing dan juga pada subsystem testing. Kemudian design arsitektur itu terkait dengan sistem testing dan integration testing. Kemudian business requirements itu terkait dengan acceptance testing dan sistem testing. Nah, ini tahapan untuk melakukan testingnya dan terrelasi dengan tahapan SDLC. Nah, kita lihat di sini ada kotak if, ya, jika dipenuhi maka bisa lanjut, tapi jika belum dipenuhi business requirements-nya maka bisa kembali lagi ke tahapan business requirements, seperti itu. Ini juga ketika melakukan testing, jika tahap subsystemnya sistem testing dilakukan dengan baik maka bisa langsung ke integration testing, tapi jika tidak maka kembali lagi ke subsystem testing. Jadi di sini ada yang melakukan pengujian. Dicek, ada checklistnya nanti dicek apakah sudah tercapai atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini basic risk based security testing proses. Jadi kita lihat sekarang proses melakukan risk based security testing, tahapannya seperti apa saja. Nah, ini yang basic. Di basic dimulai dari list of security risk. Jadi punya daftar dulu risiko-risiko keamanan. Kemudian diambil dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan analisis arsitektur risk analysis, kemudian use cases, security requirement dan lain-lain. Ambil di tahapan sebelumnya, kemudian berdasarkan risk security tersebut dilakukan pembangunan atau pembuatan test plan, kemudian strateginya apa. Dan tahapan terakhir dalam mengeksekusi testing tersebut. Kita lihat dari tahapan awal, ini ada artifacts, ada requirement, use case, design, code, kemudian ada risk analysis, mendapatkan risk list, kemudian langsung ke test planning. Test planning mendapatkan outputnya adalah test strategi, kemudian test execution, menghasilkan hasil testing. Nah, kira-kira prosesnya sederhananya seperti ini. Jadi ada analisis, risk analysis, punya risk, kemudian test planning, mendapatkan test strategi, kemudian test execution, menghasilkan hasil testing. Kemudian, nah ini kita lihat RBST prosesnya yang lebih lengkap dengan input dan outputnya. Kita lihat di sini bagian kiri adalah pelakunya, aktornya. Di sini ada business analyst, ada quality analyst, dan ada security analyst. Nah, mereka bersama-sama yang melakukan risk based security testing. Mereka semua ini dibutuhkan. Jadi dalam proses pertama adalah arsitektur risk analysis. Ini yang untuk mendaftarkan list
resikonya, kemudian abuse case analysis. Nah, input dari architectural risk analysis ini adalah arsitektur, kemudian design, threats, kemudian data sensitivity. Kemudian input dari abuse case ada requirement, use case, design, operational reality, code, dan history. Nah, kemudian masuk ke proses, test proses. Ada strategi di sini, ada planning, creation, kemudian ada execution. Nah, input dari proses ini adalah prioritas risk. Jadi risiko tadi sudah diperoleh, kemudian dibikin prioritasnya, ada rankingnya. Kemudian di sini ada masuk test plans, ada attack skenario, kemudian ada test case. Nah, contoh-contoh kasus atau kasus-kasus tes yang bisa digunakan, skenario attack, kemudian test plans yang menjadi input dari tes proses ini sehingga akhirnya menghasilkan dieksekusi sampai akhirnya dieksekusi pada saat tes proses, kemudian ditemukan hasilnya, kemungkinan kelemahannya mungkin ditemukan mungkin tidak. Nah, jika ditemukan maka mungkin bisa masuk ke tahapan remediation planning. Jadi direncanakan bagaimana mengatasi risiko atau temuan hasil tes tadi. Kemudian dibuat risk mitigation, outputnya adalah risk mitigation strategy. Nah, kemudian bisa terjadi looping, masuk lagi, dites lagi seperti itu. Tapi pada dasarnya prosesnya nih seperti ini. Jadi ada penentuan resiko, karena dia kan risk based security testing, kemudian masuk ke tahapan test proses, tentukan strategi, planning, creation, execution, kemudian jika ditemukan adanya kelemahan berdasarkan hasil tes, maka perlu dilakukan remediation menghasilkan risk mitigation strategi. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip dalam melakukan perancangan perangkat lunak yang secure design. Nah, yang pertama adalah prinsipnya adalah mengamankan link yang paling lemah, secure the weakest link. Jika dalam sistem itu ada yang paling lemah, itu yang harus diutamakan untuk diamankan. Kemudian lakukan defense in depth, jadi sampai ke dalam. Jadi bukan hanya di luar di firewallnya saja, tapi sampai ke dalamnya, ke aplikasinya. Kemudian harus didesain juga untuk fail securely. Kalau tadi fail, kegagalan dari sistem, maka gagalnya harus secure. Jadi gagal tidak menyebabkan terjadinya kemungkinan untuk diserang. Kemudian mengikuti prinsip least privilege. Jadi kalau sebisa mungkin privilege yang diberikan adalah privilege yang paling rendah. Kemudian bikin compartmentalize-nya, bahwa sistem itu atau software itu dibagi atas bagian-bagiannya sendiri. Nah, bisa fokus ke bagian-bagian tersebut. Jadi ada kompartemennya. Kemudian keep it simple, buat dia sederhana. Dukung privacy. Jadi harus didesain supaya menyediakan privacy. Kemudian harap diingat bahwa hiding secrets is hard. Jadi menyimpan rahasia itu susah. Kemudian harus tidak mudah percaya. Dalam konteks keamanan perangkat lunak harus kita punya prinsipnya adalah tidak mudah percaya. Kalau berhubungan dengan manusia itu sebaiknya kita saling percaya. Tapi kalau di sini prinsipnya adalah reluctant to trust, jadi tidak mudah untuk percaya. Kemudian assume nothing, jangan melakukan asumsi kalau bisa dilakukan. Nah, ini prinsip-prinsip dalam melakukan secure design. Nah, kemudian ini adalah history of common mistakes. Jadi kemungkinan atau kebiasaan kesalahan yang pernah biasa dilakukan. Itu pertama adalah vulnerability. Kita lihat adalah vulnerability taxonomis. Ini sudah ada daftarnya. Jadi
kelemahan-kelemahan perangkat lunak, kelemahan-kelemahan sistem itu sudah tersedia di cpe.litri.org. Bisa dilihat daftarnya seperti apa. Kemudian weakness, kelemahan-kelemahan juga ada di CWE. Kalau vulnerability dengan weakness itu sebenarnya mirip-mirip. Kemudian ini dari United States, itu US CERT juga ada, itu bisa dilihat sendiri. Kemudian OWASP juga mengeluarkan 10 top 10 kebiasaan kelemahan dari sebuah perangkat lunak yang sering diketemukan. Kemudian 7 Pernicious Kingdoms, ini juga bisa dilihat sendiri nanti taxonomy of software security errors dari Portify.com, Volume Cat. Kemudian the listing of software, ini ada dari Howard, LeBlanc, dan Viega. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ini ada banyak sekali kelemahan atau vulnerability yang sudah pernah ditemukan, ini sudah terdaftar dia. Nah, berdasarkan itu bisa juga nanti digunakan untuk menjadi membuat attack patterns. Jadi attack patterns untuk membuat abuse cases dan seterusnya. Ya, sini ada attack patterns. Ini bisa juga dilihat pada URL ini, capek mitre.org. Jadi common attack pattern enumeration and classification, klasifikasinya. Atau bisa juga berdasarkan Hoglund dan McGraw, exploiting software. Ya. Kemudian ini architectural risk dan abuse cases sudah pernah dijelaskan pada materi sebelumnya. Tapi di sini kita lihat ada aktornya, requirement analysis dan security analysis. Kemudian prosesnya ada threat analysis, create attack model, create abuse cases, create anti-requirements. Ini inputnya artifacts, requirement, use case, kemudian menghasilkan attack model. Ini knowledge sini, kemudian menghasilkan rank of abuse cases, kemudian security requirement, anti-requirements. Ini output dari masing-masing proses ini. Kemudian masuk ke architecture risk analysis, menghasilkan risk yang sudah ada rankingnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian test strategi dan planning proses. Dan proses pembuatan strategi dan planning perencanaan. Kita mulai dari sini. Aktornya adalah business analysis, quality analysis, quality analyst, kemudian security analyst. Nah, di sini prosesnya ada validate requirements, develop test, kemudian test planning. Di proses ini inputnya adalah requirement specification, ada product vision, kemudian sini ada ARA risk, architectural risk analysis. Ini, kemudian ini abuse case, kemudian requirement management plan, kemudian sini ada existing artifacts, jadi masuk input dari develop test strategy. Nah, kemudian ini juga security goals juga masuk ke sini, ke tahapan kedua, common mistakes dan attack patterns juga masuk ke develop test strategy. Nah, setelah itu masuk ke tahapan berikutnya ada test planning. Sini ada environmental information. Ini di sini ada standar dan best practice. Kemudian menghasilkan output, jadi proses-proses ini menghasilkan traceability matrix. Kemudian requirement specification, RBST strategy, risk based security testing strategy, ini risk based security test plans. Ini outputnya.
Jadi ada strategi, yang merah-merahnya strategi, kemudian ada plans. Plans terkait dengan kapan dilakukan, strategi terkait dengan bagaimana melakukannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam melakukan tahapan-tahapan di atas tadi, tes strategi dan planning tadi, pendekatan formal di tes strategi dan planning itu merupakan pendekatan formal untuk menentukan di mana, kapan, dan bagaimana testing harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam tahapan software testing. Kemudian dia merupakan fase yang meliputi requirement validation. Tadi sudah disebutkan, tadi ada requirement strategi, kemudian test planning, 3 tahapan tadi ya, 3 proses. Nah, kemudian tahapan tes strategi dan planning ini juga mengumpulkan atau mengkoleks new artifacts. Jadi ada business dan design objectives, kemudian ada analisis architectural analis, misal abuse cases, various list of risk, code, dan seterusnya. Kemudian kode component map, data flow diagrams juga perlu diperlukan dalam tahapan-tahapan proses tes strategi dan planning. Kemudian bisa juga ada additional testing yang di-driven atau di-trigger oleh risk. Jadi mungkin ada basic security issues, security mechanism, intercomponent issues, ada masalah di antar komponen, kemudian ada abuse cases, misuse cases, ada payload checking, assumption, kemudian design issues dan lain-lainnya. Ini additional testing bisa dilakukan. Kemudian membangun current testing strategy, mengidentifikasi dan asal codes areas atau properties yang membutuhkan testing. Kemudian mengaugmentasi existing plan. Ini membangun test case the way you do now, but look at new things. Membangun test case-nya dibuat dari kondisi saat ini, juga lihat juga jika ada hal-hal yang baru. Oke, itu expanding test strategi dan planning. Kemudian kita lihat sekarang requirement validation, karena tadi sudah termasuk juga dalam tahapan test strategi dan planning proses. Itu ada validate requirements. Nah, ini requirement validation process. Kita lihat di sini pelakunya adalah business analyst, quality analyst, dan security analyst. Dia membuat preliminary review of requirement dan specification. Nah, berarti kan inputnya adalah requirements dan specification. Ini ada area risk juga, security goals juga ada, abuse cases, common mistakes and attack patterns masuk ke dalam proses ini. Kemudian dilakukan validasi, melihat konsistensi, kemudahan dibaca, kemudian dites. Ya, konsistensi terkait dengan requirements-nya tadi, dari mulai awal sampai jadi spesifikasi terkait dengan abuse cases juga, dan test analysis itu semua konsisten gitu, tidak banyak berubah. Nah, input dari proses validasi ini adalah requirement specification, requirement management plan, kemudian product vision untuk produk yang diharapkan, existing artifacts, spek yang ada,
kemudian standar dan best practice. Nah, setelah itu masuk ke proses mendokumentasikan risk dan mitigation, pendekatan risiko dan pendekatan mitigasi, mitigation approaches, kemudian modify requirements dan build traceability metrics. Nah, ini terkait dengan tes strategi dan tes planning tadi, yang bagian sini. Nah, bagian sini adalah validate requirements. Nah, kita lihat di sini, ini sudah menemukan traceability matrix, ada requirement specification, sini juga ada requirement specification, ada RBST strategi, RBST plan, kemudian readiness reports. Oke, jadi yang dalam tahapan requirement validation, kita yang dilihat adalah konsistensi, readability, dan testability. Kemudian tes strategi proses, masih terkait dengan tes strategi dan planning. Kita lihat sini ada develop test strategi. Jadi kita lihat sini tes strategi proses adalah melakukan evaluasi terkait risiko sesuai dengan arsitekturnya, kemudian menentukan kemudahan dan keefektifan dari tes tersebut, strategi tes tersebut. Ini input outputnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Gambar sebelumnya juga di sini ada requirement specification, requirement management plan, abuse case, environmental information. Nah, kemudian di sini kita lihat memilih testing levels dan techniques. Nah, di sini baru ditentukan tekniknya yang akan digunakan seperti apa, kemudian levelnya seperti apa. Kemudian menentukan infrastruktur yang digunakan untuk melakukan testing. Kemudian apakah ada proses otomasi atau tidak. Nah, ini sebaiknya memang dilakukan proses otomasi. Di sini ditentukan proses otomasinya seperti apa, kemudian level-level dan teknik melakukan testing. Nah, ini strategi sehingga menghasilkan tes strategi. Berikutnya adalah terkait dengan tes planning proses yang terjadi pada saat tes planning. Jadi ada tes strategi tadi, sekarang tes planning. Tidak jauh berbeda. Saya tidak melihat bedanya terlalu besar. Hanya di sini ada common mistake dan attack patterns. Kalau sebelumnya abuse case dan abuse case saja yang berbeda. Abuse case dengan di sini ada tes strategi tadi sudah menjadi input karena merupakan tahapan sebelumnya dari tes plan adalah tes strategi. Di sini yang menjadi input adalah tes strategi. Jadi dimulai dari tahapan awal ini ada abuse case, tes assessing test plan, arah dan seterusnya, dan security goals. Kemudian ini prosesnya risk against architectures, di mana assessing test plan menjadi input. Kemudian menentukan kemudahan dan keefektifannya, kemudian menentukan level testing dan tekniknya, yang menentukan infrastruktur dan otomasi, sama seperti strateginya tadi. Nah, namun sekarang yang dihasilkan adalah test plans, updated test plan atau RBST test plans, rencana pengujian. Nah, test planning itu didriven atau digerakkan oleh overall test strategy, digerakkan oleh test strategi. Jadi kan validasi tes tahapannya tadi ada 3, dimulai dari tadi jadi saya lupa. Validate requirements, develop test strategi, dan test planning. Nah, jadi test planning didriven oleh test strategi, kemudian meliputi informasi berikut, ada
deskripsi sistem dan objektif sistem, kemudian ada test requirements dan kasus dari setiap teknik testing, kemudian ada informasi untuk infrastrukturnya, tes infrastrukturnya, kemudian ada tes automationnya, kemudian detail atau rincian exit kriteria dari setiap teknik testing, kemudian definisi dari tujuan atau capaian testing untuk memvalidasi result, kemudian risiko-risiko yang akan dicoba untuk divalidasi. Ini informasi ini diperlukan dalam membuat test planning. Kemudian hal yang perlu diingat adalah test setup, test validation, dan test teardown are often effective areas for which to consider automation. Jadi kalau mau membuat otomasi bisa pada test setup, test validation, dan test teardowns. Kemudian account for abuse case and attack patterns. Di test planning menggunakan abuse cases dan attack patterns. Nah, kemudian sini risk per test, risiko per tes skenario. Jadi kita sudah memahami tujuan, prinsip-prinsip, common errors, dan test types, dan juga arsitektur risk analysisnya. Kemudian ada abuse casesnya, informasi yang sudah disediakan. Kemudian kita juga tester juga sudah berpikir sebagai seorang attackers. Kemudian bisa melakukan white box testing, open code. Kemudian test planning proses sudah dilakukan tadi, dan bagaimana mengambil keuntungan dari new knowledge jika ditemukan new knowledge atau memanfaatkan new knowledge. Kemudian dengan demikian software security test itu dapat mengatasi risiko-risiko yang real pada kode-kode tertentu atau yang diprioritasasikan dengan coverage dan resources yang ada. Ini kita lihat pada tabel ini ya, terdiri atas risk 1, risk 2, risk 3, risk 4, dan seterusnya, kemudian tes 1, tes 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil yang sebelah kiri adalah risk in your system, yang di atas risk coverage per test, maka semakin ke atas risikonya semakin tinggi. Semakin kiri coverage yang coverage yang di cover atau yang diikuti ini lebih besar gitu ya, more coverage. Nah, ini new kind of traceability. Jadi traceability-nya dengan risk based testing itu berbeda. Kalau sebelumnya traditional traceability hanya berdasarkan requirements. Jadi requirement ada function A namanya. Kemudian ada test setnya. Tes ini akan kembali kepada requirements, melihat mengacu pada requirements-nya sudah dipenuhi atau tidak. Nah, kalau menggunakan risk based traceability, hasil tesnya akan mengacu kepada resikonya apa. Seperti itu. Di traceability-nya berbeda dengan yang tradisional. Ya, demikian dulu untuk bagian ini. Akan kita lanjutkan ke bagian kedua. Setelah ini silakan istirahat dulu.